Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang aneh, tapi pas dicari-cari infonya, kok kayaknya sedikit banget yang bahas? Ini bukan soal konspirasi alien atau bumi datar ya, tapi hal-hal nyata yang terjadi di sekitar kita, tapi entah kenapa jarang banget jadi topik utama. Yuk, kita kupas satu persatu. Pertama, pernah dengar soal obsolescence terencana? Ini adalah strategi di mana perusahaan sengaja mendesain produk mereka agar cepat rusak atau ketinggalan zaman. Coba deh inget-inget, smartphone yang baru setahun dipakai, kok tiba-tiba jadi lemot banget setelah ada update software terbaru? Atau kenapa printer tiba-tiba berhenti berfungsi setelah mencetak sejumlah halaman tertentu? Ini bukan kebetulan. Tujuannya jelas, supaya kita terus-menerus membeli produk baru. Mereka ingin siklus konsumsi terus berjalan. Ini fakta ekonomi, bukan teori konspirasi tapi kobade. Seberapa sering topik ini dibahas? Di media utama? Jarang banget kan? Jarang banget kan? Lanjut ke nomor 2, efek placebo dan nocebo. Kita semua tahu, placebo kan? Ketika kita merasa lebih baik setelah minum pil gula, hanya karena kita percaya itu obat sungguhan. Kekuatan pikiran kita itu luar biasa, tapi ada juga kebalikannya. Namanya efek nocebo. Ini terjadi ketika ekspektasi negatif justru membuat kita merasakan gejala buruk. Misalnya, kalau kamu baca efek samping obat dan terlalu khawatir, bisa jadi kamu malah benar-benar merasakannya. Padahal mungkin itu cuma sugesti. Pikiran kita bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membuat kita sakit. Ini adalah fenomena psikologis yang sudah terbukti secara ilmiah, tapi jarang sekali dibahas mendalam. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan atau menghindari dampak buruknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang ketiga, dan ini cukup serius. Lobi industri di pemerintahan. Kamu tahu nggak kalau banyak sekali peraturan yang dibuat itu dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya, industri makanan cepat saji atau minuman manis. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk melobi politisi agar tidak ada peraturan ketat soal kandungan gula atau pajak untuk produk mereka. Hasilnya, tingkat obesitas dan diabetes terus meningkat. Ini bukan rahasia. Datanya ada dan bisa diakses publik. Tapi pembicaraan soal ini seringkali tenggelam oleh berita politik yang lebih seksi. Padahal, dampaknya langsung ke kesehatan kita semua. Nomor 4. Mikroplastik. Kita sering dengar soal sampah plastik di lautan. Tapi, pernahkah kamu sadar kalau partikel plastik super kecil yang disebut mikroplastik itu ada di mana-mana? Di air minum kita, di garam mekha bahkan, di udara yang kita hirup. Penelitian sudah menunjukkan mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh kita, bahkan ditemukan di dalam darah dan organ manusia. Apa dampaknya? Jangka panjangnya, jujur, para ilmuwan pun masih terus meneliti. Ini adalah krisis kesehatan global yang terjadi diam-diam. Tapi diskusinya belum sebanding dengan tingkat bahayanya. Kita lebih sering disuruh daur ulang botol plastik. Tapi jarang dibahas bagaimana industri harus bertanggung jawab atas polusi mikroplastik ini dari awal. Terakhir, algoritma media sosial yang membentuk realitas kita. Setiap kali kamu scroll, like, atau nonton sesuatu, algoritma mencatatnya. Lama-kelamaan, ia hanya akan menyajikan konten yang kamu suka, yang sejalan dengan opinimu. Ini menciptakan apa yang disebut filter bubble atau gelembung informasi. Kamu jadi merasa semua orang berpikir sama sepertimu. Padahal di luar sana, ada banyak sekali pandangan yang berbeda. Ini membuat masyarakat jadi makin terpolarisasi dan sulit untuk berdiskusi secara sehat. Kita tahu algoritma itu ada. Tapi seberapa dalam kita sadar bahwa algoritma ini secara aktif membentuk cara kita melihat dunia. Jadi, kelima hal ini bukanlah teori konspirasi. Ini adalah fakta yang didukung data dan penelitian. Tapi karena berbagai alasan, entah karena tidak menguntungkan secara ekonomi, atau terlalu kompleks untuk dibahas, topik-topik ini jarang muncul ke permukaan. Tugas kita adalah untuk lebih kritis,
lebih banyak bertanya, dan mencari tahu sendiri informasi yang mungkin tidak disajikan langsung di depan mata kita. Gimana menurut kamu? Ada topik lain yang menurutmu jarang dibahas, tapi penting? Coba deh tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.